وزنت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Melanjutkan membaca kitab Nubzah fil Aqidah, masih dalam pembahasan tentang keimanan kepada hari akhir dan masuk dalam dalil secara akal yang menunjukkan akan kebatilan persangkaan orang-orang kafir bahwasanya tidak ada kebangkitan setelah kematian. Maka kata beliau, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa amma dalalatul aqli, dan adapun penunjukan akal, famin wajahaini, maka dari dua sisi. Ahaduhuma, yang pertama, annallaha ta'ala fatirus samawati wal ardi wa ma fihima, bahwasanya Allah Ta'ala adalah pencipta langit dan bumi dan segala apa yang ada di langit dan di bumi. Khaliquhuma ibtidaan, Allah menciptakan keduanya, langit dan bumi, dan juga berserta isinya ibtidaan, pertama kali. Wal qadiru ala ibtida'il khalqi, maka yang maha mampu untuk menciptakan pertama kali, ya, la ya'jizu an i'adatihi, maka dia tidaklah lemah untuk mengulangi penciptaan tersebut. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala saja mampu menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada, maka akan lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk, ya, menghidupkan kembali sesuatu yang telah ada. Kalau Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 27, wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduh wa huwa ahwanu alaihi, dan dialah yang memulai penciptaan kemudian dia mengulanginya, wa huwa ahwanu alaihi, dan hal tersebut lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 104, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, sebagaimana kami memulai awal kali penciptaan, nu'iduh, ya, kami akan mengulanginya. Wa'dan alaina, sebagai janji bagi kami, inna kunna fa'ilin, sesungguhnya kami benar-benar akan melakukannya. Wa qala amiran birraddi ala man ankara ihya al-idhami wa hiya ramim, dan Allah berfirman, ya, dalam keadaan memerintahkan, wa qala amiran, dan Allah berfirman memerintahkan, birraddi ala man ankara ihya al-idham wa hiya ramim, ya, memerintahkan untuk membantah, ya, Allah berfirman itu memerintahkan untuk membantah orang yang mengingkari dihidupkannya tulang belulang dalam keadaan tulang belulang itu telah hancur. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yasin ayat 79, qul, katakanlah wahai Muhammad, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah, yang menghidupkannya adalah zat yang menciptakannya pertama kali. Wa huwa bikulli khalqin alim, dan dia maha mengetahui, ya, segala penciptaan. Kemudian atsani, yang kedua, annal arda takunu maitatan hamidatan, bahwasanya ada tanah yang sudah mati dan tandus. Laisa fiha syajaratun khadra'u, tidak ada di tanah tersebut pohon yang hijau. Fayanzilu 'alaiha al-mataru, maka kemudian turun pada tanah tersebut hujan. Fatahtazzu hadra'a hayyatan, maka kemudian
tanah tersebut pun tumbuh, ya, dalam keadaan menghijau dan juga hidup. Fiha min kulli zaujin bahij, di mana di tanah tersebut terdapat, ya, setiap pasangan tumbuhan yang indah. Awal qadiru ala ihyaiha ba'da mautiha, maka yang mampu untuk menghidupkan tanah tersebut setelah matinya, setelah tandusnya tanah tersebut, qadirun ala ihya'il amwati, maka dia maha mampu untuk menghidupkan yang mati. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Fussilat ayat 39, wa min ayatihi annaka taral arda khashi'ah, dan di antara ayat-ayatnya, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya engkau melihat, ya, bumi itu tandus. Fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a, ya, fa idza anzalna 'alaiha al-ma', maka apabila kami turunkan padanya air, ihtazzat wa rabat, maka bumi atau tanah itu pun tumbuh dan subur. Innalladzi ahyaha la muhyil mauta, sesungguhnya zat yang menghidupkannya itu benar-benar mampu untuk menghidupkan orang-orang yang telah mati. Innahu ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya dia Allah maha mampu atas segala sesuatu. Kemudian waqala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Qaf ayat 9 sampai 11, wa nazzalna minas samaa'i ma'am mubaraka, dan kami telah menurunkan dari langit air yang diberkahi. Fa ambatsna bihi jannatin wa habbal hasid, ya, maka kami tumbuhkan dengan air tersebut pohon-pohon yang rindang dan juga biji-bijian yang siap dipanen, ya, biji-bijian yang dapat dipanen. Wan nakhla basiqatil laha tal'un nadid, dan juga pohon kurma yang tinggi yang memiliki mayang yang bersusun, rizqan lil ibad, sebagai rizki bagi para hamba. Wa ahyainaha bihi baldatan maita, dan kami hidupkan dengannya negeri yang sudah mati. Kadzalikal uruj, demikianlah kebangkitan itu. Maka ayat-ayat ini jelas menunjukkan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia yang telah mati untuk kemudian nanti dihisab dan dibalas atas apa yang telah dia perbuat di dunia. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa yaltahiqu bil imani bil yaumil akhir, dan menyertai keimanan kepada hari akhir adalah al-imanu bi kulli ma yakunu ba'dal mauti, yaitu beriman kepada segala sesuatu yang terjadi setelah kematian. Mithlu, seperti yang pertama adalah fitnatul qabri, ya, fitnah kubur. Wa hiya su'alul mayyiti ba'da dafnihi an rabbih. Fitnah kubur itu adalah ditanyanya mayit setelah dikuburkan tentang Rabbnya, wa dinihi, tentang agamanya, wa nabihi, tentang nabinya. Fayuthbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit, maka Allah kokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh, sehingga kemudian dia bisa menjawab pertanyaan malaikat nanti di alam barzakh, di alam kubur. Fayaqulu, maka dia pun mengatakan, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah, wa dini al-Islam, agamaku adalah Islam, wa nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian keadaan orang yang beriman, Allah yang akan mengokohkan untuk dia bisa menjawab pertanyaan tersebut. Wa yudillullahu zalimin, dan Allah sesatkan orang-orang yang zalim. Fayaqulul kafiru, maka orang kafir pun berkata ketika ditanya dengan pertanyaan ini di alam barzakh, dia mengatakan, la adri, saya tidak tahu. Wa yaqulul munafiqu awil murtab, dan orang munafik atau orang yang ragu dia berkata ketika ditanya dengan pertanyaan ini, la adri, saya tidak tahu.
Sami'tun nasa yaqulu syai'an faqultuhu. Aku mendengar manusia mengatakan sesuatu maka aku pun mengatakannya. Jadi sekedar ikut-ikutan saja. Waliyadzubillah. Kemudian yang berikutnya adalah azabul qabri wa na'imuhu. Ya, yaitu azab kubur dan nikmatnya. Beriman kepada azab kubur dan nikmat kubur. Fayakunu lizalimina minal munafiqina wal kafirina. Maka ya azab kubur tersebut itu diperuntukkan bagi orang-orang zalim dari kalangan orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Qala Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 93, walau tara idhiz zalimuna fi ghamaratil maut. Dan kalau seandainya engkau melihat tatkala orang-orang zalim itu berada dalam sakaratul maut, wal malaikatu basitu aydihim, sedangkan para malaikat itu memukulkan tangan-tangan mereka, akhriju anfusakum, saya berkata keluarkanlah jiwa-jiwa kalian, al yauma tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq. Pada hari ini kalian akan dibalas dengan azab yang menghinakan disebabkan kalian berucap atas Allah tanpa hak. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, dan kalian dahulu ya di dunia itu menyombongkan diri dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala fi ali fir'auna, dan Allah Ta'ala berfirman tentang para pengikut Fir'aun dalam surat Ghafir ayat 46. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa ashiya. Neraka itu ditampakkan kepadanya di pagi hari dan waktu petang. Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Dan pada hari tegaknya hari kiamat ya dikatakan kepada mereka adkhilu, masukkanlah ya para pengikut Fir'aun kepada azab yang sangat keras. Kemudian juga di dalam Sahih Muslim kata beliau rahimahullah, wa fi sahihi Muslimin min hadisi Zaid bin Thabit an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, di dalam Sahih Muslim dari hadis Zaid ibn Thabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Falaula alla tadafanu la da'autullaha ay yusmi'akum min adzabil qabri alladhi asma'u minhu." Kalau bukan karena kalian itu saling menguburkan, niscaya aku berdoa kepada Allah agar Allah memperdengarkan kepada kalian azab kubur yang aku dengar. Thumma aqbala biwajhihi, kemudian Nabi menghadap ya dengan wajahnya, faqala, kemudian beliau pun bersabda, ta'awwadhu billahi min adzabin nar, berlindunglah kalian kepada Allah dari azab neraka. Qalu na'udzu billahi min adzabin nar, mereka pun berkata kami berlindung kepada Allah dari azab neraka. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'awwadhu billahi min adzabil qabri, berlindunglah kepada Allah dari azab kubur. Qalu na'udzu billahi min adzabil qabri, mereka pun berkata kami berlindung kepada Allah dari azab kubur. Qala ta'awwadhu billahi minal fitan ma zahara minha wa ma batan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berlindunglah kepada Allah dari fitnah-fitnah yang nampak dan juga yang tidak nampak. Qalu, mereka pun berkata, na'udzubillahi minal fitani ma zahara minha wa ma batan. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'awwadzu billahi min fitnatid dajjali, berlindunglah kepada Allah dari fitnah dajjal. Qalu, mereka berkata, na'udzubillahi min fitnatid dajjal. Baik, ini juga adalah dalil-dalil yang sangat jelas yang menunjukkan adanya azab kubur. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa amma na'imul qabri, adapun nikmat kubur, falil mu'minina shadiqin, maka nikmat kubur itu diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman yang jujur. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah
Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, turun kepada mereka para malaikat, alla takhafu wa la tahzanu, seraya berkata janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Kemudian waqala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Waqiah ayat 83 sampai 89, falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun, maka kalau begitu kenapa kalian tidak mencegah ketika nyawa itu telah sampai kerongkongan sedangkan kalian ketika itu melihat. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, sedangkan kami itu lebih dekat kepadanya dari kalian akan tetapi kalian tidak melihat. Falaula in kuntum ghairu madinin, maka mengapa jikalau kalian tidak dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala, tarji'unaha in kuntum shadiqin, kalian tidak mengembalikannya, mengembalikan nyawa tersebut jikalau kalian adalah orang-orang yang jujur. Fa amma in kana minal muqarrabin, adapun jikalau orang yang dimatikan tersebut, orang yang mati tersebut adalah orang-orang yang didekatkan kepada Allah, golongan yang dekat kepada Allah, farauhum wa raihanun wa jannatu na'im, maka dia mendapatkan ketentraman dan rezeki serta surga yang penuh dengan kenikmatan. Kemudian wa anil Bara Ibni Azib radhiyallahu anhu, dari sahabat Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fil mu'min, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang yang beriman, idza ajabal malakaini fi qabrihi, apabila dia telah menjawab dua malaikat di kuburnya, yunadi munadin minas sama, menyeru penyeru dari langit, an sadaqa abdi, telah benar hambaku, fa'abrishuhu minal jannati, maka hamparkanlah untuknya hamparan dari surga, wa albisuhu minal jannati, dan pakaikanlah pakaian dari surga, waftahu lahu baban ilal jannati, dan bukakanlah untuknya pintu ke surga. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fayatihi min rauhiha wa tibiha, maka datang kepadanya angin surga dan juga bau wanginya surga. Wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi, maka dilapangkan untuknya dalam kuburnya sejauh pandangannya. Rawahu Ahmadu wa Abu Dawud fi hadisin tawilin, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Abu Dawud dalam hadis yang panjang. Baik, ini adalah dalil yang juga jelas menunjukkan adanya nikmat kubur. Baik, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.